Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita terkait Google Spreadsheet. Kali ini saya akan membahas mengenai conditional formatting. Oke, dalam beberapa kesempatan terkadang kita perlu melakukan pemformatan pada data yang kita miliki atas suatu kondisi tertentu. Ini macam-macam ya kondisinya, bisa dari nominal, bisa berdasarkan tanggal, atau bisa berdasarkan teks. Ya, jadi tadi angka, tanggal, atau teks. Kondisinya bisa macam-macam. Contohnya misalnya saya ingin mewarnai apa namanya? Ingin mewarnai semua program yang merupakan infak umum. Misalnya begitu ya. Di sini ada banyak sekali nama programnya. Misalnya saya ingin mewarnai infak umum. Baik yang diwarnai adalah selnya maupun yang diwarnai adalah angkanya, teksnya. Nah, kita bisa menggunakan pemformatan. Di sini ada format bersyarat, ya, conditional formatting. Di sini kita klik format bersyarat. Nah, kita bisa blok terlebih dahulu rentang yang mau kita gunakan, ya. Ini jadi misalnya kita rentangnya adalah rentang E, jadi satu kolom E. Nah, di sini ada beberapa aturan pemformatan. Di sini ada format cell jika, ya, format cell. Jadi apa yang kita kehendaki dari sel tersebut. Kalau kosong, kalau tidak kosong, kalau teksnya mengandung sesuatu, kalau teks tidak mengandung, kalau teks mulai dengan sesuatu, teks diakhiri dengan sesuatu, teks sama persis, dan ini untuk teks, ini kemudian ini tanggal, kemudian ini ada angka, begitu. Kemudian ada formula khusus. Nah, kita misalnya mau mem, memformat sel yang berisi teks infak umum, yang berisi teks infak umum. Ya, kita bisa mengetik ini teks sama persis, dan lalu di sini kita masukkan infak umum seperti ini. Kemudian gaya pemformatannya bisa kita lakukan berbagai pilihan. Di sini bisa bold, bisa bisa ditebalkan, bisa dimiringkan, bisa digarisbawahi gitu ya. Kemudian bisa dicoret atau warna teksnya bisa diganti. Warna teksnya misalnya menjadi warna hijau gitu ya. Nah, kita lihat di sini semua berwarna hijau, serta kita bisa juga mengganti warna isiannya. Warna isiannya pengen warna pink. Nah, seperti ini gitu ya. Maka semua teks yang berada di kolom E yang berisi infak umum sama persis ya, sama persis, bukan infak umum satu, infak umum dua, itu akan berbeda hasilnya. Itu akan terwarnai menjadi warna hijau dan akan selnya akan berwarna pink, dan misalnya dia jadi bold begitu ya, seperti ini ya, kelihatan lebih bold. Kemudian kita klik selesai. Sip, kita sudah menambahkan satu aturan pemformatan bagi sel yang kita miliki. Ketika teks ini kita ganti misalnya infak umum, nah dia gaya pemformatannya akan hilang ya, secara otomatis akan hilang karena kondisinya tidak sama seperti yang ditetapkan tadi. Jadi ini hanya benar-benar infak umum seperti ini, gitu ya. Baru dia akan berubah menjadi bold, kemudian berwarna hijau dan selnya berwarna pink. Kemudian kalau kita ganti ini menjadi huruf kecil, huruf besarnya kita ganti, maka dia tidak masalah ya. Artinya dia tidak case sensitif. Mau hurufnya huruf kecil semua atau besar semua, dia tidak peduli. Tetapi yang nanti akan berbeda adalah kalau ada spasi atau tidak. Nih, kalau spasinya saya hapus, dia akan berubah ya. Dia akan tidak sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh oleh sistem begitu. Pun sama ketika misalnya di sini teksnya yang berwarna hijau tadi diubah menjadi hitam, dia tidak akan berpengaruh apapun ya, dia tidak akan berpengaruh apapun. Ininya saya ubah menjadi warna merah, dia tidak berubah menjadi apapun karena defaultnya dia sudah karena dia sudah mengikuti gaya pemformatan yang kita terapkan pada teks ini atau pada sel ini ya, pada kolom ini. Nah, baru kalau sepertinya dia kita ganti ini, nah baru dia berubah menjadi warna merah karena tadi kita ubah dia menjadi warna merah, gitu. Oke, ini em, gaya pemformatan ini untuk kasus yang pertama, yaitu terkait dengan bagaimana suatu teks berubah jadi
warnanya begitu ya, atau em, ketebalannya karena ada kata-kata tertentu begitu. Nah, kalau sepertinya saya ingin apa namanya? Nah, kalau sepertinya saya ingin memberikan persyaratan tersebut adalah untuk semua jenis infak. Di sini kan ada infak umum, ada infak yatim piatu, ada infak dana kemanusiaan, kemudian ada infak Palestina dan sebagainya. Pokoknya semua yang depannya kata infak itu saya ingin warnai gitu ya. Itu ingin saya tandai. Misalnya saya ganti aja ini tetap jadi warna hitam aja ya. Nah, terlihat lebih bold ya. Nah, kalau sepertinya semuanya ingin diawali dengan infak, nah kita bisa ganti dengan teks dimulai dengan infak, begitu, atau teks mengandung. Teks mengandung, di sininya kita bisa masukkan infak. Nah, maka ketika kita klik selesai, semua kata yang ada infaknya itu secara otomatis berwarna pink, begitu. Eh, warna selnya. Begitu ya. Kemudian di sini masih ada macam-macam. Nanti silakan bisa dieksplor sendiri. Yang kosong, yang tidak kosong, yang teks tidak mengandung, dimulai dengan, diakhiri dengan, dan sama persis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tanggal. Yang berikutnya adalah tanggal. Kita bisa menambahkan aturan baru untuk bagian tanggal, format bersyarat, ya. Kemudian di sini format sel, anggaplah di sini kalau sepertinya tanggalnya adalah tanggalnya sebelum dan tanggalnya setelah. Di sini karena rentang datanya dari tanggal 27 Januari sampai 31 Januari. Jadi misalnya saya tanggalnya adalah, nah di sini ada hari ini, ada besok, bisa kemarin, seminggu lalu, sebulan lalu, setahun lalu, atau tanggal tepatnya. Kita misalnya bisa masukkan tanggal tepatnya. Tanggal tepatnya misalnya di sini 30 Januari 2023 gitu ya. Kemudian warnanya saya ganti jadi warna agak oranye begitu ya kalau sepertinya tanggalnya tanggal 30 Januari dan ketika saya klik selesai maka semua tanggal di sini yang tanggal 30 Januari itu berubah menjadi oranye. 29 tidak gitu ya, 28 juga tidak, 27 juga tidak. Nah, ya jadi mau jam berapapun selama dia tanggal 30 di sini ada jam 12, ada yang jam 15, kemudian ada yang jam 4, ada yang jam 6 dan sebagainya. Mau jam berapapun selama tanggalnya tanggal 30 Januari dia berubah menjadi oranye begitu. Di sini kita bisa juga apa namanya? Tanggalnya bisa tanggal sebelum ya misalnya ketika kita klik tanggal sebelum tanggal sebelum di sini ada juga hari ini, besok, kemarin dan seterusnya. Tapi kita masukkan tanggal tepatnya sebelum tanggal 30 Januari. Nah, berarti kita lihat di ini tanggal 29, 28, 27 ya sampai akhir data ini semuanya berwarna oranye. Sedangkan yang 30 Januari ya 30 Januari ini mulai dari 30 Januari sampai dengan awal data 31 Januari itu tidak berwarna oranye. Atau kita juga bisa ganti dengan tanggal setelah. Tanggal setelah ya berarti hanya tanggal 31 Januari saja yang akan berwarna oranye begitu. Kemudian untuk yang berikutnya misalnya nominal gitu ya, saya ingin menandai orang-orang yang transaksinya lebih dari 500.000 begitu. 500.000. Nah, kita bisa tambahkan aturan. Kita blok dulu kolom F, kemudian kita tambahkan aturan. Di sini ada rentangnya dari kolom F sampai dengan sejauh apa? Kalau F1 sampai dengan F9 999. Nah, kemudian karena di sini format selnya adalah angka, kita bisa menambahkan yang bagian angka ya. Di sini ada lebih besar dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, setara dengan, tidak setara dengan, antara dan tidak di antara. Oke, kalau sepertinya saya tadi ingin menandai orang-orang yang 500.000 sampai 1 juta gitu ya misalnya. Eh, atau misalnya lebih kecil lah ya, 100.000 sampai 500.000. Jadi misalnya saya buat antara, di sini nilainya antara 100.000, itu nolnya 5, sampai dengan 500.000. Nah, begini, sama ini juga, kira-kira saya ingin mewarnai dia menjadi warna ungu. Kalau sepertinya yang donasinya antara 100.000 sampai 500.000, dan ketika klik selesai, maka di sini semua transaksi yang 100.000 masuk ya. Jadi ini pakai lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nanti yang 500.000 juga sama dia akan berwarna oranye. Misalnya kita ganti yang ini ya 150.000 kita ganti jadi 500.000, dia juga tetap berwarna ungu.
gitu karena termasuk. Tapi kalau kita tambahin 500.000 satu, dia tidak berwarna ungu, dia berwarna putih warna selnya. Nah, kita bisa menambahkan yang informasi yang lainnya di sini masih banyak ya, ada antara, ada tidak di antara. Kalau tidak di antara berarti kebalikannya ya, tidak di antara 100.000 sampai 500.000 berarti yang di bawah 100.000 dan lebih dari 500.000 itu akan terwarnai gitu. Kemudian ada yang misalnya lebih besar dari 100.000. Nah, semua yang lebih besar dari 100.000 ini lebih besar dari ya. Jadi 100.000-nya sendiri kita lihat yang ada di sini. Ini tidak berwarna ungu nih, tapi kalau kita pilih lebih dari atau sama dengan, nah 100.000-nya masuk karena dia termasuk ke dalam apa namanya memenuhi ketentuan yang kita tetapkan di gaya pemformata di conditional formatting ini. Oke, itu teman-teman eh, sekalian ya terkait dengan conditional formatting baik untuk tanggal, untuk teks, kemudian untuk angka atau nominal. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.